Halo, selamat pagi semuanya. Dengan saya Sasiwirta Ayu, yang kali ini akan mengkaji tentang pengertian dan ruang lingkup sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon, yang dalam konteks ini menggambarkan sesuatu yang tumbuh dan memiliki akar, batang, cabang, dan daun. Dalam pengertian ilmiah, sejarah merujuk pada studi tentang peristiwa masa lalu yang memiliki kaitan dengan kehidupan manusia, baik dari segi individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Menurut para ahli, sejarah memiliki berbagai definisi. Pertama, R.G. Collingwood. Sejarah adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia di masa lalu. Kedua, Herodotus. Sejarah adalah upaya untuk menceritakan peristiwa masa lalu agar tidak terlupakan oleh generasi selanjutnya. Ketiga, Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Secara umum, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masa lalu manusia untuk memahami perkembangan kehidupan dan memberikan perspektif terhadap masa kini dan masa depan. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah mencakup aspek waktu, subjek, dan tema. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk gambaran yang utuh tentang peristiwa sejarah. Pertama, aspek waktu. Masa lalu fokus pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti perang, revolusi, atau pembentukan negara. Masa kini memahami bagaimana masa lalu memengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Masa depan menggunakan pemahaman sejarah untuk merencanakan dan memprediksi perkembangan masa depan. Kedua, aspek subjek, individu. Peran tokoh penting seperti Bung Karno dalam kemerdekaan Indonesia. Kelompok, peran organisasi seperti Budi Utomo dalam kebangkitan nasional. Masyarakat, perkembangan budaya masyarakat Jawa di era kolonial. Ketiga, aspek tema, politik, perjuangan kemerdekaan, perubahan sistem pemerintahan, ekonomi, dampak kolonialisme terhadap sistem ekonomi tradisional, sosial dan budaya, perubahan adat istiadat dan tradisi akibat modernisasi. Teori dalam kajian sejarah. Pertama, historisme. Menekankan bahwa setiap peristiwa harus dipahami dalam konteks zamannya. Kedua, materialisme historis. Dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini melihat sejarah sebagai hasil konflik kelas. Ketiga, analysis school. Mengutamakan kajian jangka panjang long durée dan melihat aspek ekonomi, sosial, dan budaya sebagai penggerak sejarah. Keempat, positivisme. Memprioritaskan bukti empiris dan data faktual dalam kajian sejarah. Fakta dalam kajian sejarah. Sejarah berbasis pada bukti otentik, seperti dokumen, artefak, atau catatan lisan. Fakta harus diverifikasi melalui kritik sumber, kritik ekstern dan intern. Contoh studi sejarah. Pertama, revolusi industri. Mengkaji perubahan sosial dan ekonomi akibat penemuan mesin uap. Kedua, Perang Dunia II, analisis sebab dan akibat perang, serta dampaknya terhadap dunia. Ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia, studi tentang proses persiapan hingga pembacaan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Sejarah sebagai disiplin ilmu berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu guna memahami dinamika kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, para sejarawan menggunakan berbagai metode dan ilmu bantu yang membantu proses analisis dan interpretasi. Berikut adalah kajian lengkap mengenai metode dan ilmu bantu sejarah, termasuk deskripsi, fakta, contoh, teori, serta daftar pustaka. Metode dalam sejarah. Pertama, metode heuristik. Heuristik adalah langkah awal dalam penelitian sejarah yang berfokus pada pengumpulan sumber-sumber sejarah. Tahapan ini melibatkan pencarian dan penyeleksian dokumen, artefak, arsip, dan sumber-sumber lisan. Heuristik memerlukan kemampuan untuk membedakan sumber primer dan sekunder serta menentukan relevansi dokumen dengan peristiwa yang diteliti. Contoh, seorang sejarawan yang meneliti perang Diponegoro akan mencari dokumen-dokumen Belanda dari arsip kolonial, manuskrip lokal,
dan catatan lisan dari masyarakat Jawa. Teori pendukung. Teori otentisitas sumber Langlois dan Signobos menekankan pentingnya verifikasi sumber. Kedua, metode kritik sumber. Setelah sumber ditemukan, langkah selanjutnya adalah kritik sumber, yang terdiri dari kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern memeriksa keaslian dan asal-usul dokumen. Kritik intern menilai isi dokumen untuk menentukan kredibilitasnya. Sumber yang valid adalah syarat utama dalam penelitian sejarah. Tanpa kritik sumber, data yang salah dapat mengarah pada kesimpulan keliru. Contoh, dalam menilai naskah hikayat Raja-Raja Pasai, kritik ekstern melibatkan pemeriksaan kertas dan tinta. Sementara kritik intern menganalisis gaya bahasa dan konteks historisnya. Teori pendukung. Teori hermeneutika Gadamer membantu memahami teks dalam konteks historisnya. Ketiga, metode interpretasi. Interpretasi bertujuan memberi makna pada fakta-fakta sejarah. Sejarawan harus memahami konteks sosial, budaya, dan politik peristiwa yang diteliti. Interpretasi tidak hanya bergantung pada fakta tetapi juga pada perspektif sejarawan. Contoh, interpretasi terhadap revolusi industri dapat berbeda antara sejarawan Marxis dan liberal. Teori pendukung. Teori materialisme historis Karl Marx menekankan peran ekonomi dalam perubahan sejarah. Keempat, metode historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan penyusunan fakta-fakta sejarah menjadi narasi yang koheren. Historiografi dipengaruhi oleh latar belakang penulis, ideologi, dan zamannya. Contoh, historiografi kolonial cenderung memusatkan perspektif pada narasi penjajah. Sedangkan historiografi pasca kolonial menyoroti sudut pandang pribumi. Teori pendukung. Historiografi analis beroudel menekankan pada aspek struktural dan jangka panjang dalam sejarah. Dua, ilmu bantu sejarah. Pertama, arkeologi. Arkeologi membantu sejarawan memahami masa lalu melalui studi artefak, struktur, dan situs kuno. Ilmu ini sangat penting untuk periode prasejarah yang minim dokumen tertulis. Contoh, penemuan situs Borobudur membantu memahami budaya dan agama masyarakat Jawa pada abad ke-8. Kedua, antropologi. Antropologi membantu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat masa lalu. Melalui analisis budaya, antropologi dapat menjelaskan motif di balik tindakan historis. Contoh, studi antropologi membantu menjelaskan ritual pemakaman di Mesir kuno. Ketiga, geografi. Geografi memberikan konteks spasial pada peristiwa sejarah, termasuk pengaruh lingkungan dan lokasi geografis. Banyak peristiwa sejarah, seperti migrasi atau perang, dipengaruhi oleh faktor geografis. Contoh, penelitian tentang jalur sutra menunjukkan bagaimana kondisi geografis memengaruhi perdagangan. Keempat, paleografi. Paleografi adalah studi tentang tulisan kuno yang membantu membaca dokumen bersejarah. Kemampuan membaca manuskrip kuno sangat penting untuk penelitian sejarah. Contoh, analisis aksara Jawa kuno pada prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Mataram. Kelima, statistik. Statistik membantu menganalisis data numerik dalam sejarah, seperti sensus penduduk atau data ekonomi. Penggunaan statistik membantu memahami tren jangka panjang. Contoh, analisis jumlah korban dalam Perang Dunia Kedua berdasarkan data sensus. Metode dan ilmu bantu sejarah memungkinkan sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan akurat. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, sejarah menjadi lebih dari sekadar narasi. Ia menjadi alat untuk memahami perkembangan manusia. Tujuan dan kegunaan sejarah. Pertama, tujuan sejarah. Sejarah memiliki beberapa tujuan yang mendalam dan penting bagi perkembangan masyarakat. Beberapa tujuan utama sejarah antara lain: mengenal identitas dan jati diri bangsa. Sejarah membantu masyarakat untuk memahami asal-usul mereka, perkembangan kebudayaan, dan faktor-faktor yang membentuk identitas bangsa. Misalnya, sejarah Indonesia memberikan gambaran mengenai perjuangan bangsa untuk merdeka dan bagaimana bangsa ini terbentuk melalui berbagai dinamika politik, sosial, dan budaya. Mempelajari proses perubahan sosial, sejarah memungkinkan kita memahami bagaimana suatu
Masyarakat atau bangsa berkembang dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor seperti politik, ekonomi, budaya, dan teknologi mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Belajar dari pengalaman masa lalu, salah satu kegunaan utama sejarah adalah untuk memberikan hikmah dari pengalaman masa lalu. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari keberhasilan serta kegagalan yang terjadi pada peristiwa-peristiwa penting. Contohnya, pembelajaran dari Perang Dunia Kedua dapat memberikan wawasan tentang pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional, membangun kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sejarah memberikan konteks yang lebih dalam bagi pengambilan keputusan di masa kini dan masa depan. Dengan mengetahui hasil dari keputusan-keputusan besar yang diambil di masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Memahami hubungan antar bangsa. Sejarah juga digunakan untuk mempelajari interaksi antar bangsa, baik melalui perdagangan, peperangan, diplomasi, maupun pertukaran budaya. Hal ini sangat penting untuk memahami dinamika internasional dan membangun hubungan antar bangsa yang lebih baik. Kedua, kegunaan sejarah. Secara umum, sejarah memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan manusia. Antara lain, sebagai pedoman hidup, sejarah memberikan pedoman dalam memecahkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia memberikan inspirasi tentang pentingnya nasionalisme dan persatuan. Menjaga memori kolektif. Sejarah berfungsi untuk menjaga memori kolektif suatu bangsa, sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui dan menghargai perjuangan serta pencapaian generasi sebelumnya. Sebagai pembelajaran untuk ilmu sosial, sejarah tidak hanya relevan dalam bidang sejarah itu sendiri, tetapi juga berguna bagi berbagai disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, politik, dan antropologi. Sejarah memberikan konteks bagi pemahaman teori-teori sosial yang lebih luas. Deskripsi sejarah. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber sejarah, baik itu tertulis, lisan, maupun materi. Proses penelitian sejarah ini melibatkan pengumpulan data dan bukti-bukti yang valid untuk membangun sebuah narasi yang objektif dan akurat. Sumber sejarah. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Sumber primer, sumber langsung yang berasal dari masa yang sedang dikaji, seperti arsip, dokumen, surat kabar, dan artefak. Sumber sekunder, sumber yang menganalisis atau menginterpretasikan sumber-sumber primer, seperti buku sejarah, artikel, dan penelitian lainnya. Fakta sejarah. Sejarah berisi fakta-fakta yang dapat berfungsi dan memiliki relevansi terhadap kehidupan manusia. Namun, fakta sejarah bukan hanya tentang kronologi peristiwa, melainkan juga tentang memahami alasan dan pengaruh dari peristiwa tersebut. Contoh fakta sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 adalah sebuah fakta sejarah yang menunjukkan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945 adalah peristiwa besar yang mempengaruhi hampir seluruh dunia dan mengubah tatanan politik, ekonomi, dan sosial internasional. Teori sejarah. Beberapa teori sejarah yang berkembang di kalangan para akademisi antara lain historisisme. Teori ini fokus pada penafsiran sejarah secara objektif dengan mengandalkan fakta dan bukti yang ada. Sejarawan yang menganut aliran ini berusaha memahami kejadian sejarah tanpa memasukkan subjektivitas atau pandangan politik tertentu. Marxisme. Dalam teori sejarah Marxis, sejarah dipandang sebagai perjuangan kelas antara borjuis dan proletariat. Menurut Karl Marx, perubahan sejarah selalu terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan konflik antar kelas dalam masyarakat. Historisme kultural. Teori ini melihat sejarah sebagai bagian dari perkembangan budaya manusia. Pendekatan ini menekankan peran budaya dan nilai-nilai dalam membentuk
Peristiwa sejarah. Teori siklus. Teori ini berpendapat bahwa sejarah berulang dalam siklus tertentu, misalnya dengan kebangkitan dan jatuhnya kerajaan atau peradaban. Contohnya adalah siklus kebangkitan dan keruntuhan kekuasaan Romawi atau dinasti-dinasti di Tiongkok. Contoh peristiwa sejarah: Revolusi Prancis 1789 sampai 1799. Sebuah peristiwa besar yang mengubah struktur politik dan sosial di Prancis dan mempengaruhi seluruh Eropa. Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan monarki dan ketimpangan sosial ekonomi. Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Perjuangan kemerdekaan ini merupakan puncak dari perlawanan yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Perang Dunia 1914 sampai 1918. Perang besar yang melibatkan banyak negara ini mengubah peta politik dunia dan menyebabkan keruntuhan pemerintahan besar seperti Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Sejarah berasal dari kata Yunani historia, yang berarti penjelajahan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penjelajahan. Dalam konteks ini, sejarah bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi juga cara kita memahaminya dan menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Kedua, perkembangan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai disiplin ilmiah mulai berkembang pada abad ke-19. Sebelumnya, sejarah dipandang sebagai cerita atau narasi yang hanya didasarkan pada catatan-catatan kejadian. Namun, seiring dengan berkembangnya metode ilmiah, sejarah mulai diperlakukan lebih objektif dan sistematis. Sejarah klasik Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani kuno, sejarah dipandang sebagai suatu bentuk pengetahuan yang terikat pada narasi dan mitos. Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sejarah karena karyanya The Histories yang mencatat peristiwa-peristiwa besar dan menyelidiki terhadap budaya, tradisi, dan peradaban yang berbeda. B. Sejarah abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sejarah lebih banyak berkisar pada narasi agama dan mitologi. Sejarawan abad ini seperti B. 672 sampai 735 m. tentang menulis sejarah gereja dan sejarah orang-orang Kristen. C. Sejarah modern abad 18 dan 19. Sejarah mulai berkembang sebagai disiplin akademik pada abad ke-18 dan ke-19. Sejarawan seperti Leopold von Ranke menekankan pentingnya sumber primer dan pendekatan ilmiah dalam penulisan sejarah. Ranke memperkenalkan metode kritik sumber untuk memastikan keabsahan dan objektivitas dalam menulis sejarah. Ketiga, teori dan metodologi sejarah. Berbagai teori sejarah telah muncul seiring berjalannya waktu. Beberapa teori tersebut meliputi A. Positivisme. Positivisme dalam sejarah didirikan oleh Auguste Comte yang beranggapan bahwa sejarah dapat dipahami melalui observasi tujuan dan hukum-hukum ilmiah. Sejarah dianggap sebagai hasil dari hukum kausalitas yang dapat dipelajari dan diuji. B. Marxisme. Teori sejarah Marxis yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels menekankan peran ekonomi dan kelas dalam perkembangan sejarah. Marx melihat sejarah sebagai perjuangan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda dengan perubahan sosial yang terjadi melalui revolusi kelas pekerja. C. Historisisme. Historisisme pentingnya konteks sosial, budaya, dan politik dalam memahami peristiwa sejarah. Sejarawan seperti Wilhelm Dilthey berpendapat bahwa sejarah harus dipahami dari sudut pandang subjektif, yaitu bagaimana individu atau kelompok mengalaminya. D. Sekolah Annales. Sekolah Annales yang didirikan oleh Mark Bloch dan Lucien Febvre menekankan pendekatan multidisipliner dalam studi sejarah dengan fokus pada faktor-faktor struktural seperti geografi, ekonomi, dan mentalitas kolektif dalam memahami peristiwa sejarah. Keempat, contoh-contoh sejarah.
Beberapa contoh peristiwa sejarah yang penting dan menarik untuk dikaji antara lain. Revolusi Industri 1760 sampai 1840 mengubah struktur sosial dan ekonomi di Eropa dengan peralihan dari masyarakat agraris ke industri. Perang Dunia 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia. Peristiwa ini sangat mengubah peta politik global dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Keenam, metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah umumnya melibatkan langkah-langkah berikut: kritik sumber, memeriksa keaslian dan kredibilitas sumber-sumber sejarah, baik itu dokumen, arsip, atau benda fisik. Interpretasi, menafsirkan peristiwa berdasarkan bukti yang ada, dengan mempertimbangkan konteks dan perspektif yang berbeda. Penulisan sejarah, mengorganisir fakta dan analisis untuk menghasilkan narasi sejarah yang koheren dan bermakna. Sejarah sebagai ilmu terus berkembang, dari narasi sederhana tentang kejadian-kejadian masa lalu hingga analisis yang lebih kompleks tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk peradaban manusia. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya mengetahui masa lalu, tetapi juga belajar untuk memahami dan menghadapi tantangan masa depan. Sejarah membantu kita memahami bagaimana masyarakat berkembang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam suatu periode waktu tertentu. Namun, sejarah tidak berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan geografi. Berikut adalah kajian mengenai hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Pertama, hubungan ilmu sejarah dengan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, hubungan, dan interaksi dalam masyarakat. Sejarah dan sosiologi saling terkait karena sosiologi memberikan konteks sosial dalam memahami peristiwa sejarah. Sebaliknya, sejarah memberikan bukti konkret tentang bagaimana perubahan sosial terjadi dari waktu ke waktu. Sejarah mencatat peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat, sementara sosiologis memberikan teori untuk menjelaskan proses dan dampak dari peristiwa tersebut. Fakta dan contoh. Salah satu contoh hubungan ini adalah kajian tentang revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Sosiologi menjelaskan perubahan sosial yang terjadi akibat industrialisasi, seperti urbanisasi dan perubahan dalam hubungan kerja. Sementara sejarah mencatat kejadian-kejadian yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri, seperti penemuan teknologi baru dan kebijakan ekonomi. Teori perubahan sosial dari sosiolog, seperti Karl Marx yang berbicara tentang konflik kelas, serta Max Weber yang fokus pada rasionalisasi dan birokratisasi dalam masyarakat, dapat digunakan untuk memahami peristiwa sejarah. Kedua, hubungan ilmu sejarah dengan antropologi. Antropologi mempelajari budaya manusia, termasuk kebiasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Antropologi budaya sangat terkait dengan sejarah, karena sejarah membantu memetakan perkembangan budaya manusia dari waktu ke waktu. Sejarah memberikan informasi mengenai bagaimana budaya suatu kelompok berkembang, sementara antropologi memberikan kerangka teori untuk memahami perilaku manusia dalam konteks budaya tersebut. Fakta dan contoh. Sebagai contoh, sejarah memberikan bukti tentang kebudayaan kuno Mesir yang ditemukan melalui artefak-artefak arkeologis, sementara antropologi mengkaji bagaimana kebudayaan tersebut berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Dalam antropologi, teori-teori seperti fungsionalisme dari Bronislaw Malinowski atau teori strukturalisme dari Claude Lévi-Strauss dapat digunakan untuk menjelaskan peran budaya dalam struktur sosial masyarakat tertentu yang tercatat dalam sejarah. Ketiga, hubungan ilmu sejarah dengan ekonomi. Ekonomi mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam masyarakat. Sejarah ekonomi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi, perang, dan perubahan teknologi mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat. Sejarah ekonomi menganalisis perkembangan ekonomi dari masa ke masa,
Sementara ilmu ekonomi menyediakan teori untuk menjelaskan fenomena tersebut. Fakta dan contoh, sejarah mencatat dampak dari depresi besar tahun 1930 di Amerika Serikat. Sementara ekonomi memberikan teori tentang faktor-faktor penyebab depresi, seperti kecukupan pasar dan kebijakan moneter. Teori ekonomi klasik dari Adam Smith dan teori ekonomi Keynesian dari John Maynard Keynes dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah ekonomi, seperti revolusi industri dan krisis ekonomi. Keempat, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu politik. Ilmu politik mempelajari teori dan praktik pemerintahan, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Sejarah politik membantu kita memahami bagaimana sistem politik berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Sejarah politik menceritakan peristiwa-peristiwa politik yang membentuk negara dan pemerintahan. Sementara ilmu politik memberikan kerangka teori untuk menganalisis fenomena tersebut. Fakta dan contoh, sejarah revolusi Prancis pada 1789 memberikan fakta tentang bagaimana kekuasaan politik bisa berpindah tangan dari monarki absolut ke republik. Sementara ilmu politik menjelaskan teori mengenai revolusi dan transisi kekuasaan, seperti teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau. Teori politik seperti teori kekuasaan dari Michel Foucault dan teori negara dari Max Weber dapat membantu menjelaskan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam sejarah. Kelima, hubungan ilmu sejarah dengan geografi. Geografi mempelajari ruang dan tempat, serta hubungan manusia dengan lingkungan mereka. Sejarah dan geografi memiliki hubungan yang erat karena sejarah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografi, seperti letak geografis, iklim, dan sumber daya alam. Geografi memberikan pengetahuan tentang kondisi fisik dan lingkungan yang mempengaruhi sejarah manusia, sedangkan sejarah memberikan gambaran tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Fakta dan contoh, sejarah penjelajahan dunia oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga ke-17 sangat dipengaruhi oleh pengetahuan geografi yang berkembang, seperti peta dunia dan penemuan jalur laut baru. Teori determinisme geografis yang dikembangkan oleh geografer seperti Jared Diamond dalam bukunya Guns, Germs, and Steel, menjelaskan bagaimana faktor geografi dapat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Ilmu sejarah tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial lainnya. Setiap disiplin ilmu sosial memberikan perspektif yang berbeda-beda untuk memahami peristiwa sejarah, baik dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun lingkungan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini memungkinkan kita untuk melihat sejarah tidak hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang kompleks dan saling berhubungan, menuju pemulihan hubungan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Rapprochement, dalam konteks sejarah dan ilmu sosial, merujuk pada upaya untuk membangun kedekatan dan integrasi antara disiplin ilmu sejarah dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang masyarakat, budaya, dan perkembangan sejarah. Artikel ini akan mengulas secara lengkap mengenai rapprochement ini, berisi deskripsi, fakta, contoh, teori, dan daftar pustaka yang relevan. Deskripsi pemulihan hubungan sejarah dan ilmu sosial. Pada awalnya, sejarah dan ilmu sosial lainnya berkembang dengan paradigma yang relatif terpisah. Sejarah cenderung terfokus pada narasi kronologis peristiwa masa lalu, sementara ilmu sosial cenderung lebih terstruktur dalam analisis teori-teori sosial dan perilaku manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya teori-teori sosial dan metodologi penelitian yang lebih interdisipliner, semakin banyak sarjana yang menyadari pentingnya pendekatan lintas disiplin untuk memahami dinamika sosial dan sejarah secara lebih mendalam. Pendekatan sejarah dengan ilmu sosial lainnya menyarankan bahwa sejarah tidak hanya dipahami dari segi peristiwa dan tokoh besar, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi,
dan psikologis yang membentuk peristiwa-peristiwa tersebut. Misalnya, memahami revolusi Prancis tidak hanya dilihat sebagai perubahan politik, tetapi juga sebagai akibat dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologi massa pada saat itu. Fakta dan proses pemulihan hubungan. Proses pemulihan hubungan antara sejarah dan ilmu sosial lainnya dapat dilihat melalui beberapa perkembangan berikut. Pertama, pengaruh sosiologi pada sejarah pada abad ke-19 dan ke-20. Sosiologi mulai berkembang dengan tekanan pemahaman terhadap struktur sosial dan proses-proses sosial. Banyak sejarawan mulai melihat sosiologi sebagai alat untuk memahami perubahan sosial dalam konteks sejarah. Misalnya, Emile Durkheim, seorang tokoh utama dalam sosiologi, memberikan pengaruh besar pada cara sejarawan melihat struktur sosial dalam analisis sejarah. Kedua, pendekatan antropologi dalam sejarah. Antropologi budaya, dengan fokus pada kebudayaan dan pola-pola kehidupan manusia, memberikan kontribusi besar pada pemahaman sejarah dengan menyoroti hubungan antara budaya dan peristiwa sejarah. Misalnya, antropologi berperan dalam pemahaman sejarah peradaban-peradaban kuno atau dalam mempelajari dinamika budaya masyarakat kolonial. Ketiga, teori ekonomi dan sejarah. Teori ekonomi, terutama teori materialisme sejarah yang dikembangkan oleh Karl Marx, memberikan pandangan baru dalam sejarah. Menurut teori ini, peristiwa sejarah tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi dan tindakan individu, tetapi juga oleh kondisi material, kelas sosial, dan hubungan produksi. Sejarah sosial ekonomi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi industri atau perubahan politik. Keempat, psikologi sejarah. Pendekatan psikologi dalam sejarah berfokus pada pemahaman perilaku individu dan kelompok dalam konteks sejarah. Teori psikologi, seperti yang dikembangkan oleh Sigmund Freud atau Carl Jung, digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan besar atau perilaku individu yang mempengaruhi sejarah. Misalnya, analisis psikologi terhadap kepemimpinan seperti Adolf Hitler dapat memberikan wawasan lebih banyak tentang dinamika sosial dan politik. Teori yang mendukung pemulihan hubungan. Beberapa teori penting yang mendukung pemulihan hubungan antara sejarah dan ilmu sosial adalah: pertama, materialisme sejarah Karl Marx. Teori ini menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan hubungan produksi membentuk struktur sosial dan pola sejarah. Misalnya, revolusi industri dipahami sebagai perubahan dalam basis ekonomi yang mengarah pada perubahan sosial dan politik yang besar. Kedua, teori fungsionalisme. Emile Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa setiap elemen dalam masyarakat berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana institusi sosial berinteraksi dan membentuk sejarah. Ketiga, teori perubahan sosial. Max Weber. Weber menyatakan bahwa perubahan sosial disebabkan oleh kombinasi antara ekonomi, politik, dan faktor budaya. Dalam konteks sejarah, Weber menjelaskan bagaimana perubahan nilai-nilai agama dan budaya, seperti dalam kasus Protestantisme, dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik. Keempat, teori konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi dan konstruksi sosial manusia. Ini membantu dalam memahami bagaimana peristiwa sejarah dipengaruhi oleh pemahaman dan interpretasi sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu tertentu. Contoh rapprochement dalam traktat pertama Revolusi Prancis 1789. Sejarawan yang mengadopsi pendekatan interdisipliner melihat bahwa Revolusi Prancis bukan hanya hasil dari ketidakpuasan politik, tetapi juga sebagai akibat dari tekanan sosial ekonomi yang dialami rakyat Prancis, serta transformasi ideologi yang dipicu oleh pembaharuan dan perubahan dalam struktur sosial. Kedua, Perang Dunia Kedua. Analisis sejarah Perang Dunia Kedua sering melibatkan sosiologi, psikologi massa, dan ekonomi untuk menjelaskan dinamika yang lebih dalam di balik konflik tersebut. Peran ideologi, seperti fasisme dan komunisme, serta tekanan sosial dan ekonomi, turut membentuk peristiwa besar ini. Ketiga, perubahan dalam masyarakat pasca kolonial.
Studi pasca kolonial sering menggabungkan sejarah dengan teori-teori sosial, seperti teori ketergantungan, globalisasi, dan budaya untuk menganalisis dampak kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi negara-negara yang baru merdeka. Pemulihan hubungan sejarah dengan ilmu sosial lainnya adalah langkah penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang sejarah manusia. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan untuk mengkaji faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi dalam menganalisis peristiwa sejarah, serta membuka ruang untuk metode dan teori baru yang lebih inklusif dan komprehensif. Integrasi ini tidak hanya memperkaya studi sejarah, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang proses-proses sosial yang terbentuk dan masyarakat dunia kita.